Vespa itu lebih kental gitu, persaudaraannya, toleransinya. Gue ke acara Vespa pun bakal ketemu dia lagi, dan dia lagi gitu ibaratnya. Makanya itu dibilang satu Vespa sejuta saudara, sistem jaringan itu yang kita pakai. Sebegitu spesialnya Vespa itu bagi kami, karena dia bukan lagi transportasi, tapi dia tuh alat pemersatu bangsa. Vespa modern itu walaupun udah modern, ini Vespa ini, brand Vespa ini nih masih nempel ke yang lama. Dimana Vespa itu identik sama yang klasik, yang santai, orang-orangnya ramah. Esensinya menggunakan kendaraan lama dan terawat kan pasti orang, ngurusnya gimana ya? Susah ya? Nggak susah sih menurut gua gitu, kalau lo mau. Dulu ketika ditakdirkan Vespa itu kayaknya Tuhan lagi pengen pamer deh. Ini loh kendaraan hanya untuk orang-orang yang tangguh, yang tidak pernah mengeluh. Gue tuh pakai Vespa turun-temurun ya, dari zaman bokap gue. Itu paman-paman gue semuanya pakai Vespa. Ya, kebanyakan keluarga gue guru ya, guru dan ustadz lah. Itu menurut gue ada sejarahnya banget. Dari gue kenal Vespa, itu dulu Vespa nggak ada harganya. Gue pakai SMP itu orang pada ketawain temen-temen gue, dia udah bicara modern kan, motor-motor Jepang. Lama-lama makin sekarang, dulu harganya murah, sampai sekarang gila harganya. Mungkin banyak aktivitas gue lagi kecil yang selalu ada di motor atau di Vespa gitu. Cuma mungkin yang gue tahu saat gue kuliah, gue iseng-iseng belajar motor sama bokap gue gitu. Jadi memang ada Vespa di rumah gitu. Pas gue udah boleh, meskipun gue gak punya SIM, gue udah bisa naik Vespa. Terus gue bilang, yaudah deh, tapi boleh gue chat-chat gak nih? Zaman kuliah kan pasti udah bisa cari duit sendiri lah ya gitu. Lepas dari kampus, udah nggak pernah mainan Vespa lagi. Kayak pakai Vespa cuma 4 tahun lah, tahun 98 gitu. Terus sampai terakhir almarhum udah meninggal di 4 tahun yang lalu nggak salah ya. Ya saat itu gue karena laki-laki sendiri, kakak gue nanya, ini nggak ada yang ngurusin nih, kalau motor-motoran gini perempuan-perempuan agak ribet lah gitu. Lo bawa deh, lo jagain gitu, lo simpan. Ya udah deh, terus gue pelan-pelan sekalian mengembalikan kadang-kadang rasa berdosa gue pernah merubah segala macamnya. Gue mungkin pengen merasakan keberadaan bokap gue kalau melihat Vespanya sekarang hidup lagi, Vespanya ini jalan lagi dengan warna, dengan sesuatu yang pernah dia miliki dulu, pasti dia seneng banget nih. Mungkin bagi kalian yang awam suka bingung ngelihat anak Vespa kalau di jalan kok pada berhenti sih kalau ada yang mogok. Kita tuh udah kayak apa ya? Emang kita nggak bisa gitu ngelihat yang mogok terus kita lanjut, itu nggak bisa. Karena emang balik lagi ke slogan kita, satu Vespa sejuta saudara. Selama perjalanan gue ketemu banyak orang. Yang pertama itu Danang. Gue ketemu Danang juga seorang fotografer di skuter, sangat segmented sekali ya. Jadi dia di skuter emang demen doyan foto skuter. Akhirnya gue sama dia tuh sering tuh riding berdua aja, berdua terus ngepost di Instagram, Lama-lama orang, kok ini orang riding berdua aja, berdua mulu, tiba-tiba banyak yang ikut.
pada nge-DM Danang, nge-DM gue via Instagram. Nah, akhirnya ya udah iseng aja ngetes, bikin. Gue mau kumpul di sini yang mau riding ikut yuk, gitu. Di situ gue bikin mendadak riding namanya. Jadi emang nggak direncanain. Tahu-tahu gue sama Danang lagi di mana, kumpul, ngepost di Instagram, yuk riding. Ternyata banyak yang ikut gitu. Awalnya sih paling cuma 10, 20, lama-lama tuh banyak banget gitu. Sampai sekarang pun sering gitu. Akhirnya kebetulan kerjaan gue juga mendukung aktivitas gue main skuter. Akhirnya gue bisa keliling di beberapa wilayah Indonesia buat bikin mendadak riding kayak gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Lu nggak mesti ibaratnya pusing-pusing bikin event pengen narik massa yang rame. Kenyataannya tuh lu bikin kayak gitu aja sebenarnya udah simpel. Event itu nggak ada lokasinya, nggak menentu gitu. Walaupun ada lokasinya, biasanya acara itu cuma datang dan pergi. Datang, kumpul, foto-foto, udah cabut. Biasanya kalau acara anniversary, biasanya acaranya 1 hari, 2 hari. Lebih ngumpul pada teman-teman yang lain gitu. Sebenarnya kalau di Jakarta ya, gue ngambil case di Jakarta, mereka sangat senang sih gitu. Karena beberapa orang golongan tua di Jakarta masih main media sosial gitu. Walaupun mereka nggak mengerti bercandaan gue, meme gue, tapi dengan gue bikin activation jalan mulu, riding sama Danang, sama kawan-kawan, akhirnya mereka, oh gue juga pengen ikut nih kalau weekend, daripada sendirian riding atau sama teman gue lagi, sama temen lagi kali-kali kumpul sama yang muda. Dia cuma menonjolkan, ini Vespa gue loh, Vespa gue keren. Vespa gue tahun sekian, beda lah sama anak-anak touring. Dia nggak perlu Vespa bagus, nggak perlu dandanan modis. Yang penting dia ketemu saudara-saudara di event, kumpul, jabat erat. Itulah yang keren. Waktu kalian banyak, gue tahu kalian sibuk, oke lah sibuk, tapi kalian tiap malam minggu bisa nih kegiatan seperti itu. Masa sih nggak bisa nih minggu sekarang kita ke base camp ini Dia katanya di jalan cukup santer, atau dia pasti punya pengalaman di Vespa yang gue belum punya. Minggu depan gue kesini minggu depan nggak mesti jangan satu kubu terus gitu. Main skuter tuh udah kita bukan ngomonginnya udah display lagi, udah bukan kayak gitu. Terus kontes-kontes kayak gitu boleh, ada, wajib, tapi kalau selamanya kayak gitu yang ada orang bosan gitu. Orang jadi buat datang ke event antusiasnya berkurang. Karena buat apa? Gue cuma nonton Vespa yang sama lagi, nonton kontes lagi, atau ketemu orang-orang pun ya dia lagi sebenarnya gitu. Soalnya nggak bakal jauh lingkupnya gitu. Bahkan kalau lu bikin acara, misalkan gue ngambil contoh bikin acara di Bogor, gue main ke Bogor ketemu orang Jakarta juga ujung-ujungnya gitu. Sama aja sih sebenarnya gitu. Ada slogan di anak Vespa, acara itu bukan di acara tapi di jalan. Itu kalau dibilang garingan anak Vespa kita lah. Kita paling apa, dangdutan. Kita udah ada ibaratnya debus kayak gitu aja udah seneng banget. Karena yang kita cari bukan acara, bukan inti. Dan inti acaranya pembukaan, terus segala macem modern dance, terus parling lah, apa segala macem reggae, bukan itu yang kita cari. Kita ke acara itu nyari saudara kita yang mungkin ketemu di jalan, yang mungkin pernah bantuin kita mogok, yang mungkin pernah kita repotin, itu yang kita cari.
sosial media tuh lagi hype banget. Instagram tuh lagi muncul, tapi banyak orang yang belum pakai buat interaksi di media sosial. Akhirnya gue tuh mulai gimana caranya biar gue nggak harus nyamperin mereka, tapi mereka bisa nyari gue dan gue ada buat mereka. Kayak gitu. Akhirnya gue bikin lah Naik Skuter. Kenapa gue namain Naik Skuter juga? Karena menurut gue nggak cuma skuternya banyak jenis ya. Ada Vespa, ada Lambretta, ada mungkin Jengo sekarang, Jengo dari Piaget, terus ada Skomadi banyak. Akhirnya gue ngambil generalnya skuter aja. Jadi kita nggak ngomongin Vespa aja nih, gitu. Kita nggak juga ngomongin zaman dulu atau kedepannya. Kita yang pakai skuter sama, kasarnya kayak gitu. Akhirnya gue ngambil nama Naik Skuter. Terus gue ngisinya pakai apa nih? Kebetulan gue orang sosial media strategis, jadi gue tahu sering-sering baca juga yang sering orang lihat di sosial media itu kan biasanya konten-konten humor tuh kayak gitu. Akhirnya gue bikin meme tentang skuter gitu. Awalnya sih emang gak ada interaksi sama sekali. Mungkin kalau gue orang lain nih ngeliat naik skuter nih apaan sih orang skuter dikasih-kasih tulisan-tulisan aneh-aneh gitu. Tapi ya dengan menurut gue buat ngebangun interaksi itu emang butuh komitmen dan konsisten ya, apalagi di media sosial. Akhirnya gue bikin terus, tiap hari ngepost gitu. Dan akhirnya dengan sendirinya orang, wah ini seru nih, dan akhirnya gue bisa buka interaksi sama mereka. Terus kita berjalan 6 bulan, gue mulai turun tuh. Orang tadinya nggak tahu Naik Skuter tuh siapa sih gitu. Apakah ini media, apakah ini orang sekedar iseng-iseng aja gitu. Akhirnya mau nggak mau, pas 6 bulan gue turun ke event-event. Tetap gue nggak ngasih tahu kalau diri gue naik skuter. Cuman dari situ ya gue mencoba oh kayak gini loh di konvensional, di lapangan tuh kayak gini gitu. Akhirnya lambat laun setahun kemudian akhirnya gue ngebuka jati diri gue karena banyak permasalahan yang terjadi. Banyak yang pakai naik skuter itu sebagai free pass masuk ke event, padahal event itu berbayar. Ngakunya media, padahal naik skuter bukan media. Ya udah mau gak mau gue buka jadi diri gue. Kalau gue pribadi, pertamanya gue bikin medsos Veronica sendiri itu yang bikinin bukan gue. Jadi zamannya dulu tuh gue pasti kalau misalkan udah kopdar atau misalkan ngumpul ketemu orang, bluetoothan, lu katro banget sih bluetooth mulu gitu, bikin IG gerak kata dia. Gue bikin ini passwordnya ininya gitu kan. Oh ya udah deh, ya gue juga mikir apa pertama, handphone gue sering hilang. Jadi gue bikinnya tuh, makanya lu bisa lihat di IG Veronica mayoritas itu semua video. Karena kita nggak mau melupakan orang-orang yang udah berjasa sama kita, yang udah kita repotin. Kita pengen lihat lagi nih suaranya kayak apa, mimik mukanya kayak apa. Menurut gue, ya medsos juga ngebantu juga kita buat nge-save dan juga nge-share ini loh kegiatan kita. Gue butuh sosmed juga. Gue untuk berita lah buat teman-teman di luar sana. Jadi mereka bisa lihat gitu kegiatan kita di Sakral. Tidak hanya di Vespa, di kita pun pribadi gitu, kalau namanya sosial media tuh ya intinya adalah pamer. Jadi saat kita mensubmit sesuatu di dunia maya, kita harus sudah siap dengan jutaan komen yang akan masuk kalau memang harus dikomenin sekian juta orang gitu. Anggaplah kita Justin Bieber ya dengan followers sekian gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawab dari si orangnya bukan karena dia anak Vespa, kalau gue sih gitu sih ngeliatnya, atau bukan karena dia anak pengguna roda 2, tapi bahwa attitude-nya sebenarnya bahwa dalam mereka berkomen pun juga harus punya akal, karena banyak sekarang memang orang doyan chatting tapi nggak ngerti etika di sosial media. Nah itu mungkin yang memicu sih banyak kontroversi atau mungkin pro kontra atau mungkin sini sama A nggak suka sama si B gitu. Intinya tapi ya memang inilah dunia sosial media dalam artian penuh dengan ya itulah seleb-seleb yang pengen tampil, pengen mendapatkan followers dengan menjadi haters apa segala macam. Jadi suka tidak suka, like or dislike tentang dunia Vespa menurut gua memang serunya di situ sih. Pasti ada aja pro dan kontra. Gue banyak banget dan gue mungkin kalau di haters di Instagram udah banyak banget. Cuman gue selalu bilang, ya udah sih, logikanya mana ada pohon berbuah manis gak dilemparin batu. Daripada kita ngebalikin batu tersebut, gue kumpulin jadiin dinding benteng. Kalau gue kayak gitu, gue selalu bilang caci maki, hina kami, tapi kami yang punya kebahagiaan yang hakiki. Menurut gue media sosial itu jangkauannya lebih luas. Kita nggak ngomongin teman di sekitaran Jakarta Barat aja, Jakarta Selatan, tapi
gue ngepost di sini, tek, orang bisa baca di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia kalau sampai pun. Kayak gitu, lebih nyampe, tinggal kita mau ngebawa apa nih isi pesan di konten itu. Kayak gitu, jadi gue lebih memilih media sosial juga salah satu trik gue bikin mereka penasaran. Ketertarikan orang akan suatu konten, biasa tuh menimbulkan, gue penasaran jadi pengen ketemu dia, pengen main bareng sama dia. Karena gue di luar itu pun, kalau gue bukan sebagai eksekutor, ngeliat konten orang, ini siapa sih yang bikin gue jadi pengen ketemu, pengen main Jadi kayak gitu, menurut gue tuh jadi salah satu keunggulan sendiri pakai media sosial. Gua punya, dalam arti tuh pembimbing gue banget di Vespa, orangnya udah almarhum, Om Deddy bilang, namanya Om Deddy. Doi selalu bilang tuh gini, kalau main Vespa itu karakter kita biasanya berubah, pasti berubah. Kalau yang benar-benar mengendala suka sama skuter Vespa pasti karakternya lebih kalem dan rendah hati. Karena apa? Karena dari rendah hati itu lu bisa bersilaturahmi sama orang tanpa emosi. Walaupun tuh sebenarnya kesel sama itu orang. Tolonglah timbulkan jiwanya, jiwa skuterisnya, jiwa sosialnya, jiwa kekeluargaannya, jiwa persaudaraannya. Yuk kita bangun bersama-sama tanpa ada kata perbedaan. Gue ikutin nilai-nilainya, culture-culturenya tetap gue ikutin. Gue cuman pengen ngebuat sesuatu tuh, wah kita nggak cukup kayak gini aja. Kalau Vespa mau lebih kelihatan positif dan tentunya jadi lestari ya, kasarnya jadi awet, ya lu harus bikin sesuatu yang baru biar orang nggak bosen. Di Vespa itu lu nyari saudara yang belum ketemu, jadi ketemu, yang udah ketemu jadi makin deket gitu. Vespa ini cuma satu sarana aja lah sih buat kita bersosialisasi, bukan satu hal yang harus kita nomor satu Vespa keluarga, nomor satu Vespa langsung bekerja, enggak sih. Jadi secukupnya cintai aktivitas kita yang sudah ada sekarang ini, dan mungkin perlu juga kontribusi atau pemikiran yang bukan hanya sebatas kayak tadi himbauan, tapi justru ke aksi nyata sih menurut gua. Intinya sih kita kumpul di suatu event gitu, kita temu kangen, kita jabat erat, wah itulah yang paling keren.